Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, minasan desu. Ketemu lagi bareng gua, admin Kosan Studio. Oke, apa kabarnya nih kalian semua di hari yang berbahagia kali ini? Admin akan membahas tentang anime-anime yang bertemakan sejarah ataupun yang biasa disebut historical anime. Namun kita nggak akan bahas anime historical yang mainstream seperti samurai dan ninja. Kali ini Mimin akan angkat anime-anime atau beberapa judul anime yang mengangkat tema sejarah yang cukup unik. Bukan bertema samurai ataupun ninja-ninjaan, tapi mereka mengambil tema yang di luar dari tema yang biasa tersebut. Oke, apa saja judul anime yang mengambil tema historical namun bukan ninja dan juga samurai? Kita langsung saja masuk ke list pertama. Oke guys, di list kita yang pertama ada anime Shokoku no Altair. Anime yang dibuat oleh studio MAPPA ini tayang pada tahun 2017 yang lalu. Jadi di anime ini sendiri berkisah tentang seorang pemuda bernama Mahmud yang merupakan anggota termuda dari kedewanan stratokrasi Turkiye yang mengambil latar negara atau kerajaan Turki. Jadi ia merupakan seorang pasha yang merupakan jabatan politik dan militer. Namun suatu ketika kedewanan tersebut malah terbagi menjadi dua kubu. Salah satu kubu ingin adanya peperangan bangsa Turki ini terhadap kerajaan dan bangsa lain agar bangsa lain mengakui kekuatan mereka. Sedangkan dari salah satu pihak menginginkan adanya atau terjaganya perdamaian di negara atau di kerajaan tersebut. Sang pasha muda ini akhirnya terjebak dalam intrik dunia politik yang tidak mudah dikendalikan. Bagaimana perjalanan pasha ini dalam menangani hal tersebut dan menghindarkan kerajaan Turki dari terjadinya peperangan. Saksikan anime ini yang tayang sebanyak 24 episode. Jadi anime ini udah tamat dan kalian yang batch manusia batch bisa ngikutin anime ini atau bisa mulai download dari sekarang. Oke guys, di list kita yang kedua ada anime Arslan Senki. Anime yang diadaptasi dari novel karya Yoshiki Tanaka ini sebenarnya merupakan sebuah karya sastra yang dibuat oleh Muhammad Ali Nakib asal negara Iran yang berjudul asli Arsalan Enamdar. Dan dari manganya sendiri anime ini menceritakan tentang seorang putra mahkota dari kerajaan Pars yang bernama Arslan, di mana kerajaan tempat ia berasal ini diambil alih oleh kerajaan Lusitania pada usia 14 tahun. Arslan ikut dalam perang untuk pertama kalinya dan kehilangan segalanya. Setelah ayahnya, sang raja dari kerajaan Pars yaitu Raja Andragoras kalah dalam pertempuran. Dan ia harus kehilangan segalanya. Termasuk sang ayah Raja Andragoras yang merupakan raja dari kerajaan Pars yang kalah dalam pertempuran. Setelah Arslan berhasil menyelamatkan diri bersama pengikutnya yang setia, Daryun, bersama temannya yang baru yang bernama Narsus, Elam, Gif, dan Farangis, Arslan membangun kekuatan baru untuk melawan tentara Lusitania yang dipimpin oleh kesatria yang dikenal sebagai Silver Max yang telah mengalahkan kerajaannya tersebut dan berusaha keras agar dapat merebut kembali kerajaannya yang telah jatuh. Konsep yang cukup unik dari anime ini karena mengambil tema di luar kesatria, samurai, dan ninja-ninjaan. Oke, di list kita yang selanjutnya ada anime Kingdom. Anime yang dibuat oleh studio Pierrot ini sendiri mengambil kisah di luar Jepang, yaitu tepatnya di negara Cina. Jadi di anime Kingdom ini menceritakan tentang sejarah perang penyatuan Qin dari perspektif seorang pemuda bernama Shen yang merupakan seorang budak yang mendapat kesempatan untuk meningkatkan derajatnya lewat peperangan setelah ia berhasil menolong pemuda yang kelak akan menjadi seorang raja dari kerajaan Shen yaitu Qin Shi Huang. Ribet banget, sakit tenggorokan nih. Lewat perang dirinya yang memulai karir sebagai prajurit rendahan berambisi untuk menjadi jenderal terhebat di kolong langit atau tepatnya di kerajaan ia tersebut dan membantu Raja Qin Shi
Huang yang merupakan raja dari Qin muda yang ingin menyatukan kerajaan Cina bersama Qin. Bagaimanakah kisah mereka? Anime ini sendiri sudah tayang sebanyak 3 season. Season pertamanya di 2012, season keduanya Mimin lupa, dan season ketiganya baru tayang di tahun kemarin. Namun harus ditunda karena pandemi Covid dan baru tayang sebanyak 4 episode. Dan kabarnya anime ini akan dilanjutkan kembali di musim depan, yaitu tepatnya di musim Spring 2021 mendatang. Oke guys, di list kita yang berikutnya ada anime Yokoku no Moriarty atau Moriarty the Patriot. Jadi di anime ini sendiri mengisahkan tentang tahun atau abad ke-19 di kerajaan Inggris. Jadi di anime ini sendiri mengambil kisah tentang seorang ahli matematika bernama William James Moriarty. Tokoh William James Moriarty ini bagi kalian para pembaca atau penikmat seri novel karya Arthur Conan Doyle, pasti kalian tahu siapa James Moriarty ini. Yap, ia merupakan musuh dari sang detektif terkenal asal London yaitu Sherlock Holmes yang sangat jenius. Jadi Yokoku no Moriarty ini bisa dibilang adalah prequel dari Sherlock Holmes ya, yang berfokus pada sang villain yaitu William James Moriarty. Jadi di sini William James Moriarty ini berperan sebagai seorang bangsawan muda yang merasa iba ketika para bangsawan Inggris hidup bergelimang harta ketika rakyat jelata harus tertindas. Melihat hal tersebut, William James Moriarty merasa iba dan mulai menyusun rencana untuk mengatur atau mengubah tatanan masyarakat Inggris Raya. Disinilah saat bagi sang kriminal untuk mengubah dunia. Bahkan detektif ternama Sherlock Holmes pun tak dapat mencegah tindakannya ini tersebut. Anime ini sendiri sudah tayang sebanyak 11 episode karena ya kalau Mimin gak salah itu core pertamanya. Sedangkan untuk kelanjutannya sendiri akan dilanjutkan pada musim Spring 2021 kali ini. Jadi bagi kalian yang udah nonton ya sabar-sabar aja, di musim Spring ini baru ada kelanjutannya. Bagi kalian yang belum nonton, mulai aja deh. Oke, list kita yang terakhir atau di list penutup ada anime Vinland Saga yang dibuat oleh studio WT. Bagi kalian yang belum atau penasaran anime apa aja yang udah dibuat sama studio WT, ada di atas. Nanti juga Mimin tulisin di kolom deskripsi di bawah. Jadi anime Vinland Saga ini mengambil latar tahun sekitar 986 Masehi. Yaitu berkisah tentang seorang pemuda bernama Thor yang merupakan anak dari seorang Viking legendaris bernama Thor. Ia diam-diam menyelinap ke kapal ayahnya dan mengikuti berbagai peperangan. Namun ia harus menjadi saksi ketika ayahnya sang Viking legendaris harus ditewas karena dijebak, dan demi melindungi dirinya dan kru-kru dari kapalnya tersebut. Sejak saat itu ia berambisi untuk bisa mengajak duel dari sang pembunuh ayahnya tersebut. Tapi jangan kira anime ini tidak mengambil kayak ceritanya dari yang Mimi ceritain seperti cerita fiksi. Namun anime ini sendiri lekat dengan sejarah. Jadi dimana kita lihat cerita datar dari Vinland Saga ini adalah sejarah Viking yang terjadi pada rezim Raja Canute. Raja Canute ini ada loh sebenarnya guys. Jadi bagi kalian yang nggak percaya bisa aja googling dulu lah di Google. Jadi ya, bagi kalian yang penasaran nanti Mimin bahas anime ini di video terpisah. Oke guys, itulah 5 anime historical atau anime sejarah yang tidak mengambil tentang sejarah Jepang, namun mengambil latar tentang sejarah dari bangsa lain dan juga kerajaan-kerajaan di luar Jepang. Apabila ada judul yang kurang ataupun penyampaian informasi yang kurang dan salah, bisa kita diskusiin di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada yang mau request, saran, kritik dan diskusiin, bisa DM Mimin ataupun isi komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya karena membantu untuk perkembangan channel ini. See you on the next video. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.